Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Manajemen Persediaan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10 yang pertama yaitu Didi Permadi Adi Saputra dengan NPM 191010413, yang kedua Fitriani Susi Wulandari dengan NPM 191010413, dan yang ketiga saya sendiri Suatun Hasanah dengan NPM 191010413. Manajemen persediaan tradisional. Persediaan atau inventory merupakan segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan dalam proses bisnis perusahaan maupun suatu organisasi. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, atau juga komponen pendukung proses produksi. Manajemen persediaan ada juga yang menyebut sebagai sistem manajemen persediaan adalah sistem manajemen merancang, mengeksekusi, dan mengevaluasi persediaan dengan instrumen kebijakan terkait dengan: yang pertama, kapan pemesanan kembali harus dilakukan; yang kedua, berapa jumlah item yang harus dipesan; yang ketiga, berapa rata-rata level persediaan yang harus dijaga. Dengan pengertian semacam ini, paling tidak perusahaan memiliki panduan mengenai apa saja yang harus diputuskan dalam setiap model persediaan yang dipilih. Fungsi manajemen persediaan: yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan; yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan; yang ketiga, yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran; yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Biaya yang berkaitan dengan persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan adalah biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Yang kedua, biaya persiapan atau penyetelan adalah biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi suatu produk tertentu. Yang ketiga yaitu biaya penyimpanan adalah biaya untuk menyimpan persediaan. Yang keempat, biaya habisnya persediaan adalah biaya-biaya yang terjadi karena tidak dapat menyediakan produk ketika diminta oleh pelanggan. Alasan tradisional memiliki persediaan. Alasan tradisional untuk menyimpan persediaan. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat kerusakan mesin, kerusakan komponen, tidak tersedianya komponen. Yang keempat, untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang kelima, untuk memanfaatkan diskon. Yang keenam, untuk menghindari kenaikan harga di masa depan. Economic order quantity atau kualitas pesanan ekonomis. Total biaya pemesanan dan penyimpanan dapat digambarkan melalui persamaan TC sama dengan PD per Q plus CQ per 2 sama dengan biaya pemesanan plus biaya penyimpanan, di mana TC merupakan total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, sedangkan P merupakan biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan. D merupakan jumlah permintaan tahunan yang diketahui, sedangkan Q merupakan jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan. C adalah biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun. Beberapa kuantitas pesanan lainnya mungkin menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Tujuannya adalah menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimalkan total biaya. Kuantitas ini disebut dengan kuantitas pesanan ekonomi. Model EOQ adalah sebuah contoh dari sistem persediaan yang didorong. Menghitung economic order quantity menggunakan rumus akar 2 dikali dengan jumlah unit
dikali dengan ordering cost atau biaya pemesanan, kemudian dibagi dengan carrying cost atau biaya pemeliharaan. Sebagai contoh soal menghitung pesanan yang paling ekonomis, yaitu PT Ardrabis menginginkan barang 6.000 unit per tahun dengan biaya pemesanan Rp1.000 per unit, sedangkan biaya penyimpanan adalah Rp1.200 per unit. Jawaban untuk contoh soal sebelumnya menggunakan rumus ekonomi order quantity, yaitu akar 2 dikali dengan 6.000 unit dikali dengan Rp1.000, kemudian dibagi dengan Rp1.200, menemukan hasil jumlah pesan persediaan paling ekonomis, yaitu 100 unit. Konsep dasar just in time, suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama, produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, automasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, berpikir kreatif dan menampung saran-saran dari karyawan. Kemudian, untuk mencapai 4 konsep sebelumnya, terdapat sistem dan metode berikut. 1. Sistem Kanban untuk mempertahankan produksi just in time. Yang kedua, metode pelancaran produksi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan. Yang ketiga, peningkatan waktu penyiapan untuk mengurangi waktu pesanan produksi. Yang keempat, tata letak proses dan bekerja fungsi ganda untuk konsep tenaga kerja yang fleksibel. Yang kelima, aktivitas perbaikan lewat kelompok kecil dan sistem saran untuk meningkatkan moral tenaga kerja. Dan yang keenam, sistem manajemen fungsional untuk mempromosikan pengendalian mutu ke seluruh bagian perusahaan. Elemen-elemen just in time. 1. Pengurangan waktu setup. 2. Aliran produksi lancar. 3. Produksi tanpa kerusakan mesin. 4. Produksi tanpa cacat. 5. Peranan operator. 6. Hubungan yang harmonis dengan pemasok. 7. Penjadwalan produksi stabil dan terkendali. Dan yang ke-8, sistem Kanban. Yang selanjutnya yaitu teori of constraint atau teori kendala. Teori kendala merupakan sebuah istilah yang merujuk pada teori dalam dunia bisnis dan berkaitan langsung dengan proses pencapaian keuntungan atau laba dengan melakukan identifikasi terhadap kendala yang biasanya dialami oleh sebuah perusahaan. Setelah mengetahui kendala yang dialami, perusahaan harus menyediakan solusi untuk mengatasinya agar dapat dengan mudah survive melewati kendala tersebut. Kemudian tujuan dari teori of constraint. Di sini tujuan utama dari konsep teori ini adalah untuk mencapai target sebuah perusahaan dengan menghasilkan keuntungan atau profit yang maksimal. Caranya adalah dengan mengatasi setiap faktor resiko atau hambatan yang ada. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teori TOC lebih berfokus pada aspek peningkatan penjualan serta laba yang harus dicapai oleh sebuah bisnis untuk mempertahankan operasionalnya. Konsep dasar teori of constraint.
Yang pertama, ada manajemen yang berfokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan. Ukuran kinerja perusahaan tersebut ada persediaan, throughput, dan biaya operasi. Kemudian yang kedua, menurunkan persediaan dengan tujuan mendapatkan produk yang lebih baik. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Dan yang terakhir ada daya tanggap perusahaan yang lebih kompetitif. Jenis-jenis kendala dalam TOC terdapat 2. Yang pertama ada internal constraint dan yang kedua ada external constraint. Internal constraint merupakan sebuah sebutan untuk sebuah kendala yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, di mana berkaitan dengan seluruh aspek yang ada di dalamnya. Untuk external constraint merupakan kendala yang faktor berasal dari luar perusahaan. Sebut saja keterbatasan jumlah supplier, bahan baku, hingga kualitas produk yang kurang konsisten, sehingga dapat mempengaruhi minat dan daya beli konsumen. Yang selanjutnya ada tahapan dasar dari TOC. Di sini terdapat 5 tahapan dasar TOC. Yang pertama ada mengidentifikasi kendala, yang kedua mengeksploitasi kendala, kemudian sinkronisasi kendala, yang keempat ada mengangkat kendala yang mengikat, dan yang terakhir ada evaluasi ulang terhadap tiap prosesnya. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai materi inventory management. Apabila terdapat kesalahan dalam kami memaparkan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.